muda. Ya, ini ya, silakan menikmati joget-jogetnya Sese Saudi dengan si Rewel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang Deso ya di channel Mr. Foods. Yuk mari kita ngobrol, yuk mari kita ngopi sing kental, olah pikir dengan share serius tapi santai. To my deceased friend, sahabat saya yang telah meninggal, Ramin. Oke. Ya, perlu kita ketahui Ramin adalah sahabat Gus Dur waktu Gus Dur belajar di Baghdad, teman-teman ya. Itu Gus Dur waktu setelah belajar di Mesir kemudian melanjutkan ke Baghdad. Di situ di Baghdad itu punya sahabat namanya Ramin. Di situ Gus Dur sering diskusi dengan dia. Waktu di Baghdad. Kemudian Gus Dur menyaksikan di situ kalau nggak salah 10 orang di Baghdad itu dibunuh, ditembak, dihukum mati karena dituduh sebagai. Dari situ Gus Dur akhirnya dengan si Ramin ini mempunyai gagasan gitu loh, sebagai penengah. Awal mulanya di situ, Bos. Awal mulanya. Dedicated to openness, then we have to acknowledge there's no other way. There is no other way. Tidak ada jalan lain. Harus hapus Palestina. I know. Nah ini, kalau ini hapus Palestina ini Harry Pras ya. Ini keinginan Harry Pras, bukan keinginan Gus Dur. Fundamentalist in Indonesia very angry. Karena kan ketika Indonesia ini resmi merdeka, ada statement di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Kenapa Gus Dur di sini menganggap ini penting dan mengatakan bahwasanya rakyat pasti akan marah? Di video itu ada sosok dari Indonesia yang tahu, yang mengetahui apa maksud Gus Dur di balik itu. Oke, kita akan tampilkan. Saya tidak melihat Gus Dur tidak, saya dengan Gus Dur bersahabat. Tahu saya gimana Gus Dur. Ya memang Gus Dur itu ketua benar. Oh dia dapat dana, iya betul. Untuk membuat hubungan diplomatik dengan Indonesia. Betul. Tapi kan sampai wafat dia nggak buat. Itu cerdasnya Gus Dur. Dia menolaknya halus. Gimana bisakah dibuat hubungan diplomatik dengan Indonesia? Bisa, kata Gus Dur. Tapi susah, sulit, memerlukan waktu yang lama. Lah ya udah kita mulai ya, monggo dimulai, tapi nggak pernah dimulai dan tidak pernah terjadi. Udah diproses sudah, tapi ya begitu, tetap nggak bisa. Ketika kemudian orang-orang dari Gus Dur, cepet, ini butuh waktu perlu, cepet. Gus Dur enak aja ngomong, dia disiarkannya di depan umum. Sebagai presidennya bilang, saya ini kepingin kita itu membuat hubungan diplomatik antara Indonesia. Seluruh Indonesia marah. Tuh katanya nggak setuju. Mereka itu belum mau, perlu waktu yang lama, kata Gus Dur. Dia sampai sekarang belum pernah ada hubungan diplomatik. Nggak cerdas itu orang seperti itu. Itu orang cerdas. Fatona itu cerdas. Kita yang belum nyambung begitu. Nah, saya tidak membela membabi bu, tapi memang kenyataannya begitu. Ini hal-hal seperti ini. Tidak semua orang bisa. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa seperti itu. Saya orang Medan. Kalau orang Medan itu apa kau? Nggak senang kau? Kita selesaikan di luar. Saya nggak pandai begitu-gitu. Itu butuh orang-orang pilihan juga untuk bisa tampil seperti itu. Tapi jangan diragukan cintanya Gus Dur terhadap NKRI dan terhadap agama. Untuk ini beliau yang tahu ya, tahu situasinya Gus Dur, tahu kondisinya seperti itu teman-teman ya. Ranah rentetan dari video yang ditampilkan oleh Harry Pras tadi, Bos ya. Intinya kalau Harry itu yang penting ormas NU ini hancur gitu saja. Harry itu intinya itu loh. Salafi semakin melambung, kemudian NU semakin tenggelam gitu. Kalau perlu Harry itu kalau perlu akan membenturkan Muhammadiyah dan NU itu.
Allah. Ya, arahnya ke sana kan begitu, Heri. Betul ya, memang betul ya, bahwa orang Nasrani ini tidak akan pernah senang sampai kita ikut dengan mereka. Saya perlu pertegas ayat itu ya. Walantardo di situ khitabnya adalah Nabi Muhammad. Oh, Yahudi dan Nasrani khususnya karena beliau kan berinteraksi langsung dengan Nasrani, bos ya. Yahudi dan Nasrani ini tidak akan ridho kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu mengikuti agama dan Nasrani, bos ya. Ini dikiaskan kemudian kepada umatnya. Kalau kepada umatnya ini lebih luas pengertiannya, bos. Nggak kayak gitu. Ini semua umat kayak gitu jadinya, bos. Semua umat pasti kayak gitu. Umat Islam juga tidak ridho kepada semua agama ini, bos. Selama seluruh manusia ini mengikuti Islam. Dan Nasrani juga begitu, tidak akan ridho selama seluruh dunia ini mengikuti agama mereka. Begitu juga dengan Hindu, Buddha, bahkan Zoroaster kalau ada tuh ya. Ateis pun pingin nggak ridho ateis itu jika seluruh dunia ini menjadi teis, menjadi agama. Mereka maunya seluruh dunia sudah ateis saja gitu. Itu konteksnya lebih luas ya teman-teman ya. Oke. Di sini kita akan menanggapi pernyataan Harry Pras yang membela Saudi. Misalkan negara-negara ingin melindungi Al-Aqsa, jangan libatkan Arab Saudi untuk ikut berperang. Karena apa? Negara itu adalah negara yang harus kita jaga keutuhannya. Begitu. Di situ Harry Pras malah nyuruh kita menjagain Saudi. Ya. Harry Pras nyuruh kita jagain Saudi. Kenapa kita harus jagain Saudi? Mungkin maksud Harry Pras itu ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa menyimpulkan siapa yang pro si rewel, bos ya. Siapa yang pro si rewel dan siapa yang pro Filistin dan NKRI, teman-teman ya. Apakah NU ini yang mereka selalu serang terus itu adalah pro si rewel? Apakah Saudi dan ulama-ulamanya dan terutama Salafi Wahabi yang di Indonesia ini yang sebenarnya pro si rewel? Dan bos ya, kita cek satu-satu teman-teman ya. Cek. الحفاوة التي قابلت هنا وعلى مسافة قريبة من المسجد الأقصى كان لأبناء المدينة الفلسطينيين رأي. Ahmad Saud berkunjung ke Baitul Maqdis, dilempar kursi. Banyak tadi dilempar kursi, dilempar barang-barang. Sudah terkenal, kalian nggak bisa mengelak. Saudi dan ulama-ulama itu dibenci di Palestina, oke? Dibenci di Palestina. Ya, kenapa? Karena sebelum ke wilayah Baitul Maqdis mereka sambang dulu ke bos. Kenapa? Rakyat Palestina, khususnya di rakyat yang penghuni di Baitul Maqdis, ini sangat membenci orang-orang Saudi itu. Karena pasti ada rekam jejak yang banyak sebelumnya itu. Kalau cuma berkunjung ke Sirewel, kemudian berkunjung ke Baitul Maqdis, mereka nggak akan marah seperti ini. Kalau sekedar kunjungan, bos, ya pasti ada penyebabnya, kan begitu. Sesuatu di balik. Ya, dan bukan sekali dua kali. Kita lihat penyebab-penyebabnya itu, teman-teman ya. Lihat ya. Lihat. توفيق العلم يحبه يا الله الفاسدة الباطلة التي يروجها الجهال وعد اليوم على الأمة يضل عن سواء السبيل. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا اليوم الدعاء فيها وقال هذا يوم من حفظ في سمعه وبصره هذا يوم الله يحييك دائما هيك منور فضلت الشيخ. انا حقيقه مرات لما احس Tadi itu suara Syekh Wahabi ini ketika diwawancarai tentang masalah Sirewel. Kenapa kerajaan Saudi sangat mesra dengan Sirewel? Bahkan ulama-ulamanya juga banyak berfatwa membela Sirewel. Ini jawabannya tadi ya. Grogi dan nggak jelas. Dia sudah kehilangan mental, teman-teman ya. Dia nggak berani jawab. Kalau menjawab untuk membela Filistin, dia akan dihukum oleh bin Salman.
Kalau mau membela apa si rewel, dia akan dihujat oleh seluruh umat Islam di dunia. Jadinya dia gitu, nggak bisa jawab. Cuma Sanian langsung gitu, teman-teman. Ini kualitas ulama-ulama sanjungan Wahableh Indonesia ini, teman-teman ya. Wahableh Salafleh ini. Ya, Wahableh Salafleh ini. Ya kan, sudah salah ngefly lagi, terbang mereka, Salafleh dan Wahableh ini ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita nggak perlu dengerin ini, nggak jelas orang ini teman-teman. Nggak tahu saya siapa itu ya. Mungkin orang-orang Wahableh ini pasti tahu Salafleh ini ya. Nih, nggak jelas ini omongannya. Nah. شاركة الحاخام يعقوب هرتزوغ برقصة العرض السعودية لم تكن حدثا عرضيا وإنما واقع بدأت. Lihat sendiri kan teman-teman, kemesraan mereka. Bisa joget dengan si rewel, oke? Mereka kenapa aktif menyerang, apalagi NU bos, datang aja dihujat bos, karena ini yang mau ditutupi ini teman-teman, kebusukan ini yang mau ditutupi, biar ini nggak terekspos, ini loh tujuannya. Makanya setiap mereka menyerang kelompok lain, itu pasti ada kebusukan yang lebih busuk sebenarnya, yang mau ditutupi, tapi nggak bisa. Busuknya sedunia kok. Namanya bangkai, apapun ditutupi akan tercium. Ya makanya. Apalagi busuknya sudah sedunia. Orang dunia tahu mau ditutupi gimana sampean. Apalagi akses kayak gini sudah, ya kan? Ya, nih ya. Silakan menikmati joget-jogetnya Syekh Saudi dengan si rewel ya. بتعبيد طريقه منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى الحكم. من قصور الأمراء إلى منابها دعاة سعوديون لتمرير المضمون التطبيعي في العام 2020. وبعد أسابيع من اتفاقيات أبراهام أحدثت خطبة إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس ضجة واسعة إذ اتهم باستغلال منبر الحرم لتسويق التطبيع. الأمين العام bahkan di dalam satu kesempatan pernah Syekh Abdurrahman Sudas ini berpidato. Pidatonya Abdurrahman Sudas ini mendukung pemerintah Saudi untuk bekerja sama dengan si rewel. Itu tidak apa-apa. Dan ulama-ulama Saudi harus patuh kepada kerajaan Saudi. Begitu teman-teman ya. Ini mengakibatkan kontroversi yang besar ini di kalangan umat Islam. Pidatonya Abdurrahman Sudas ini. Kalian cek sendiri ya. Ini sekedar tahu saja. Abdurrahman Sudas adalah ketua para imam Masjidil Haram. Ketuanya dia mendukung tindakan Saudi untuk bekerja sama dengan si rewel. Oh nih, mesra banget teman-teman ya. العالم الإسلامي محمد العيسى الذي أثار اختياره قبل أسابيع لإلقاء خطبة يسمى بالهولوكوست. Bekerja sama dalam menghidupkan Holocaust, merayakan Holocaust, ya kan? Lihat ini ya. כרגע מאולתר, אנחנו בתהליכים לבנות כרגע. מתי אנחנו נראה בית כנסת? זה לוקח זמן, אבל... التبرير الديني لاتفاقات التطبيع الخليجية عملية غير مسبوقة ولمشروع تقوده إسرائيل وتتزعم من خلاله المنطقة. ولعل أوضح مثال قريب على ذلك هو دخول مراسل القناة 13 إلى مكة المكرمة ووصوله إلى جبل عرفة. خطوة مدروسة. Persilahkan. Berapa tadi bos? Sekitar 13 ya. orang si rewel masuk ke wilayah Saudi Arabia. Tanah Haram, bahkan ini di Arafah katanya bos. Oh iya di Arafah. Kebijakannya memperbolehkan masuk ke Haromen. Nah, kayak gitu ya. Ya Ibn Salman, nahnu hunal an. Yes, we're here and now. This is where it's happening. This is the future of the world, people. Wake up. This is where it's happening. Banyak teman-teman ya. Ini juga banyak sebenarnya. Banyak penyelewangan-penyelewangannya. Ini kalau sampean ingin tahu. يؤم ملايين الحجاج والمعتمرين المسلمين في مكة وما يقوله مسموع
وله صدى لدى المسلمين عبر العالم. خطبته يوم الجمعة الماضي أثارت جدلا وفهمت على نطاق واسع بأنها خطبة التطبيع مع لماذا وصفوها بأنها خطبة التطبيع؟ لأنه قال في كلامه بأن حسن معاملة لا تتنافى مع العقيدة، وأن السمع والطاعة لولي الأمر واجبة. هذا بعد 3 أسابيع فقط من تطبيع الإمارات معا بأنها خطبة التطبيع مع. من التنبيهات المفيدة في مسائل العقيدة عدم الفهم الصحيح في باب الولاء والبراء، ووجود اللبس فيه بين الاعتقاد القلبي وحسن التعامل في العلاقات الفردية والدولية، إذ لا يتنافى مع عدم موالاة غير المسلم معاملته معاملة حسنة تأليفا لقلبه واستمالة لنفسه للدخول في هذا الدين. فوق هذا tadi pidato khutbahnya Abdurrahman Sudais yang membela tentang langkah-langkah kebijakan Arab Saudi untuk bekerjasama dalam normalisasi ekonomi bersama si rewel. Di situ tidak ada al-wala wal bara katanya, tidak berpengaruh pada al-wala wal bara menurut Abdurrahman Sudais. Karena apa? Ini muamalatun hasanah. Muamalatun hasanatun. Kayak gitu ya. Ini adalah kerjasama yang baik untuk kebaikan agama ini. Wah, begitu kira-kira teman-teman ya. Ini banyak ini. makanya sampai tadi ketika berkunjung ke rakyat-rakyat Palestina di Al-Quds ya, dilempar kursi. Ini loh yang mau ditutupi oleh Wahableh Salafly ini, Wahableh Salafly Indonesia ini, seperti Hari Pras ini, bos ya. Ustadz dia aja bungkem, Ustadz Wahableh dan Salafly di Indonesia ini bungkem semuanya tentang kebijakan Saudi ini, sebagaimana bungkemnya ulama-ulama Saudi. Dapat ginian juga, bos, ya kan? Fatwanya itu mengandung cuan, teman-teman. Fatwa di Saudi itu sekali fatwa berapa cuan? Sekali fatwa berapa cuan, kan begitu. Oh ya, apalagi kalau mendukung, cuannya bisa 10 kali lipat cuannya. Ya. Bukan Allah yang membuka, tapi Anda yang buta. Anda yang buta pada fakta ini, bahwasanya benar-benar ulama-ulama Salafly, Wahablay ini memang bekerja sama dengan si rewel kayak gitu ya. Oke, teman-teman, itu saja. Itu saja kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya, mencerahkan. Amin. Dan mudah-mudahan kita terbuka hatinya. Amin, amin ya. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.